Pun aku itu udah jaga pola makan, jaga pola hidup, menerapkan 3P-nya udah benar. Udah mengikuti semua saran-saran dokter dan saran-saran bunda juga, dan motivator-motivator yang lain. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya, malahan sensasinya ada lagi. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan ini. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal menjawab lagi pertanyaan dari beberapa subscriber aku. Terima kasih banyak yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian termotivasi ya. Di sini aku bukan dokter, aku hanya berbagi atau share berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi banyak yang bertanya ya, Bun, kalau misalnya makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak? Kalau Bunda pemulihannya berapa lama? Jadi untuk pemulihan asam lambung GERD NSAIDI itu sebenarnya tergantung dari kondisi kita masing-masing ya. Yang penting kita sudah menerapkan 3P, kemudian sudah menerapkan olahraga, sabar ya. Dan juga kemarin ada yang bertanya, Bun, aku udah menerapkan 3P, aku udah mengikuti semua saran-saran Bunda, aku juga sudah mengikuti saran-saran dari dokter, aku itu lelah Bun, aku capek ya, sudah menerapkan semuanya, sudah mengubah pola hidup, tapi kok masih saja kambuh-kambuhan lagi, ini sensasinya nggak hilang-hilang. Dan itu juga aku pernah ngalamin ya. Pada saat itu aku sampai curhat di dokter ya, dokter di kantor aku tuh sampai diomelin sama dokter. Kebetulan waktu itu kan kita ada setiap bulan itu pemeriksaan kesehatan ya di kantor. Dan itu biasanya ada dokter-dokter yang datangin kita ya, ditanya-tanya apa keluhannya seperti itu ya. Jadi disitulah kesempatan aku untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama diri aku ya. Kebetulan aku juga psikosomatis ya, anxiety. Jadi aku tuh ada gastritis, radang lambung, dan juga anxiety, psikosomatis. Nah disitulah aku mulai curhat ke dokter ya. Dok, kenapa ya aku tuh udah mantang banget, udah menghindari sambal, pedas cabai, pokoknya semuanya aku hindari. Kemudian yang gurih-gurih aku hindari, dan juga yang asam-asam, yang kecut. Aku tuh suka banget tomat dok, tapi setelah aku kena asam lambung, aku tuh menghindari banget. Aku makan porsinya kecil sering, tapi kok masih aja ya ada gangguan. Pokoknya ada aja sendawa lah, ada aja sensasinya itu banyak, ketakutan lah. Dan aku itu biasanya yang paling menakutkan itu di sore hari, karena sering kambuhnya itu asam lambung aku di sore hari ya. Mulai naiklah ya pikiran-pikiran negatif. Jadi situ aku mulai takut. Aku cerita sama dokter, kamu cerita apa yang menyebabkan kamu kayak gini. Nah jadi dokter aku tuh udah tahu aku itu makanannya memang udah terjaga banget karena aku memang gak suka pedas. Aku mungkin cuman suka menunda-nunda makan. Jadi kata dokter, kamu jangan pernah menunda-nunda makan, tetap jadwalkan, kalau nggak 2 jam 3 jam sekali. Tapi karena aku ada gastritis pada saat itu, maka aku jadwalkan 2 jam sekali. Nah kemudian pikirannya, jadi yang membuat kita sulit sembuh itu sebenarnya dari pikiran. Jadi sama halnya dengan subscriber aku yang kemarin ini, dia itu udah pantang sebenarnya, udah banyak pantangan, udah banyak obat-obatan yang dikonsumsi, udah menerapkan pola hidup sehat ya, pola makannya udah dijadwal 2 jam sekali, menu-menunya juga udah diperhatikan, olahraganya juga udah, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena pikirannya. Jadi yang selalu aku sarankan ke kalian, pikiran itu adalah yang menghambat penyembuhan utama ya dari asam lambung GERD. Karena juga aku pernah ngalamin, meskipun kita udah pantang banget, tapi kalau misalnya pikirannya masih susah dikontrol, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan. Caranya dong Bun, gimana untuk menenangkan pikiran ya? Kalau aku pribadi nih, aku cuek aja karena aku mulai sadar diri ya. Ternyata penyakit aku ini adalah faktor penyebab utama itu adalah dari faktor pikiran aku. Dan aku berpikir di sini aku sendiri ya, aku jauh dengan keluarga, di sini aku punya anak dan suami. Jadi kita itu istilahnya nggak ada lah di sini yang bisa diandalkan karena keluarga kita jauh ya. Makanya aku harus sembuh, aku selalu positive thinking ya. Jadi kadang aku mikir, yang penting aku udah menghindari pantangannya, udah menerapkan 3P, aku tuh selalu minta sama Allah ya. Aku tuh selalu sholawat, istighfar, pokoknya semua doa-doa kadang aku baca. Aku berserah diri sama Allah, aku minta ditenangkan pikiran aku. Jadi dari situlah ya, dari penyakit ini makanya aku paling gak mau meninggalkan sholat, kemudian telat sholat. Jadi
aku itu mau sesibuk apapun, kalau misalnya udah waktunya sholat, aku sholat ya. Kalaupun misalnya sesibuk apapun pagi hari sampai dengan jam 10 atau jam 11, aku sesempatan untuk sholat duha, karena dari situ yang menenangkan pikiran aku. Jadi kita memang harus selalu positive thinking. Yang membuat aku kuat, yang membuat aku positive thinking, yang membuat aku semangat, yang membuat aku bertahan sampai dengan saat ini adalah karena atas kehendak Allah. Jadi kita harus pasrah, berserah diri sama Allah. Jadi jangan terus-terusan mengeluh ya, karena mengeluh itu bakalan muncul sensasi banyak. Kalau mengeluh bakalan ada lagi sensasi yang lain. Biasanya nih dari sakit perut, belit biasa, tapi karena misalnya kita udah aneh-aneh pikirannya, udah ngeluh, aduh kenapa sakit lagi, nangis lagi, ngeluh lagi, itu nanti susah penyembuhannya ya. Jadi buat kalian yang sampai dengan detik ini masih berjuang, bun aku itu udah 4 tahun gak sembuh-sembuh, kambuh-kambuhan, ya karena faktor pikirannya itu ya yang utama. Kemudian biasanya nih aku udah happy, tapi karena saking happynya pola makannya lupa lagi, telat makan lagi. Kalau kita tuh telat makan setengah jam aja udah ngaruh banget ya. Jadi cara aku untuk menenangkan pikiran aku itu adalah selain berserah diri sama Allah, aku juga selalu melakukan meditasi, yoga ya. Aku melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang aku sukai. Jadi kita intinya udah pasrahkan aja semuanya, yang penting kita sudah berbuat yang terbaik menurut kita. Jadi jangan ngeluh. Kalau misalnya bertanya, aduh sampai kapan ya bun aku ngerasain sensasi ini, itu tanyakan ke dokter yang merawat kalian ya. Karena yang mengetahui kondisi kita itu kan hanya dokter yang menangani kita ya. Jadi kita bisa konsultasikan. Dan untuk menenangkan pikiran juga kalian bisa ke psikolog ya. Dan banyak bertanya, bun pernah ke psikolog nggak? Alhamdulillah sih enggak ya. Aku sadar sendiri dan aku berserah diri sama Allah. Karena teman aku pernah bilang, meskipun kamu ke psikolog, tapi kalau misalnya dari kamu sendiri nggak ada kemauan untuk berubah, nggak ada kemauan untuk melawan sensasi-sensasi pikiran negatif kamu, itu nanti percuma. Nanti kamu bakal ketergantungan. Kalau cemas ke dokter lagi, cemas ke dokter lagi. Dokter psikiater itu atau dokter spesialis dan psikiater itu mahal bun harganya. Jadi dari situ aku, oh ya udah deh, aku coba Bismillah sendiri. Jadi kalian nggak usah takut, tetap aja terapkan pola pikirnya ya, dari pola pikir terutama. Yang jelasnya kita tetap minum obat-obatan sesuai resep dokter. Jangan lupa makan sering porsi kecil, buat jadwalnya aja. Kalau nggak jadwal makan, jadwal kegiatan juga kalian harus buat setiap hari agar nggak kecapean ya. Jangan kecapean, tidurnya harus cukup, asupan-asupannya juga harus diperhatikan agar cepat sembuh ya, agar sensasi-sensasi itu hilang dan nggak muncul-muncul lagi ya. Aku tuh nggak mau lagi kambuh-kambuhan ya. Makanya aku udahlah, yang penting aku makan, aku kenyang, gak usah harus gaya-gayaan makan mewah, yang penting aku sembuh. Aku tuh gak mau lagi dengerin omongan orang, bodo amat ya, aku gak pernah minta makan sama mereka. Jadi kita jalanin aja, yang penting ada di jalan yang benar. Jadi buat kalian tetap semangat, jangan ngeluh, yakinkan ke diri kalian asam lambung GERD itu pasti ada obatnya, pasti sembuh. Buktinya sudah banyak yang sembuh. Semoga kalian juga lekas sembuh ya. Oke, cukup sekian ya. Semoga bisa memotivasi kalian dan membuat kalian bangkit, semangat, bisa sembuh lagi, beraktivitas lagi seperti sedia kala ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!